Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang telah diberikan kepada kita semua, berupa nikmat sehat, nikmat ihsan maupun nikmat iman. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah dalam pertemuan kali ini saya akan membagikan suatu faedah yang sangat agung, yaitu faedah surah Alam Nashrah, yang bisa kita jadikan wasilah untuk menyampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barokah dari amalan ini, dalam waktu yang tidak lama Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan segala hajat kita. Nama Alam Nashrah diambil dari kata Alam Nashrah yang terdapat pada ayat pertama, yang berarti bukankah kami telah melapangkan. Surah ini memiliki banyak keistimewaan dibanding dengan surah-surah lainnya. Disebutkan dalam kitab Khazinatul Asrar halaman 195 berikut di antara 7 dari khasiat surah Al-Insyirah yang luar biasa. Sebagian ulama berkata, membaca surah tersebut akan memudahkan rezeki, dilapangkan dada, menghilangkan kesulitan dalam segala urusan, dan menghilangkan rasa malas dalam beribadah serta kegagalan dalam mata pencaharian. Apabila dibaca 9 kali setiap selesai salat 5 waktu, maka Allah akan menghilangkan kesulitannya dan dimudahkan rezekinya. Apabila dibaca setiap habis sholat 5 waktu selama 7 hari secara terus menerus, maka Allah akan menjadikan dia kaya. Apabila punya kesulitan urusan dunia atau akhirat, maka sholat sunnah 2 rakaat setelah salam menghadap kiblat sambil membaca surah Alam Nashrah sebanyak hitungan hurufnya, kemudian berdoa minta dikabulkan hajatnya. Insya Allah hajat tersebut terkabul. Itulah sedikit gambaran keutamaan dari surah Al-Insyirah yang mempunyai khasiat luar biasa untuk segala urusan dunia akhirat kita. Sedangkan pembahasan utama di video ini, saya mengambil keterangan dari sebuah kitab Mujarabatus Shalihin fi Kashfi Kurabil Makrubin, di mana kitab ini disusun oleh Syekh Muhammad Adil Azizah Al-Kayali. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan barokah ilmu dari beliau, dan semoga saudaraku yang mengamalkan bacaan ini selalu dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dilunaskan semua hutang-hutangnya, dimudahkan urusannya, dikabulkan segala hajat mendesak dan hajat jangka panjangnya. Amin amin ya rabbal alamin. Di mana dalam kitab tersebut menerangkan tentang bacaan untuk menggapai berbagai macam hajat apapun itu bentuknya, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dapat terkabul dalam waktu singkat, dalam waktu cepat. Pertama, bacalah surah Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Kemudian setelah selesai membaca surah Al-Fatihah 7 kali, maka membaca bacaan sholawat berikut ini sebanyak 100 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammadin wa ashabi sayyidina Muhammadin wa sallim fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumilak. Kemudian silahkan membaca surah Al-Insyirah sebanyak 70 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wisrak alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka dzikrak
fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kemudian membaca salawat Nabi Muhammad dan keluarganya seperti di atas sebanyak 100 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammadin wa ashabi sayyidina Muhammadin wa sallim fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumilak. Baru kemudian setelah selesai semuanya ditutup dengan doa sesuai dengan keinginannya. Maka insya Allah tidak akan lewat 3 hari hajatmu akan terkabul atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata pengarang kitab ini, jika kita benar dalam mengamalkannya, maka insya Allah tidak akan lewat dari 3 hari hajat Anda akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita bahas tentang kaifiyah atau tata cara dalam mengamalkan di waktu sepertiga malam. Untuk memudahkan saudaraku dalam memahami, saya tampilkan catatan di layar Anda. Pertama, kita bangun di waktu malam. Kita lakukan sholat hajat 2 rakaat. Kemudian selesai sholat hajat, lalu kita membaca istighfar dan sholawat masing-masing 3 kali. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dilanjutkan dengan salawat 3 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian setelah selesai istighfar dan salawatnya, lalu kita bertawasul dengan mengirim surah Al-Fatihah masing-masing 1 kali. Kepada siapa saja? Pertama, kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1 kali. Kemudian kepada kedua orang tua kita 1 kali. Kemudian kepada semua guru-guru kita 1 kali. Ini tidak perlu disebut satu-satu namanya. Cukup kita mengatakan Fatihah yang ketiga saya khususkan kepada semua guru-guru saya, Al-Fatihah. Begitu yang keempat dikhususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini. Ini juga tidak usah disebutkan satu-satu namanya. Cukup kita mengatakan Fatihah yang keempat saya khususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini, Al-Fatihah. Dan Fatihah yang kelima dikhususkan untuk hajat kita. Misalnya, ya Allah, mudah-mudahan dengan barokah bacaan ini Engkau bantu segera melunasi hutang-hutangku, Al-Fatihah. Atau ingin dagangan laris, Al-Fatihah. Dan lain sebagainya tergantung dari niat dan hajat Anda. Kemudian setelah selesai tawasulnya, lalu kita membaca amalan ini. Pertama membaca surah Al-Fatihah 7 kali, kemudian membaca salawat seperti di atas 100 kali. Yang ketiga membaca surah Al-Insyirah sebanyak 70 kali. Yang keempat membaca salawat lagi seperti tadi sebanyak 100 kali. Dan yang kelima berdoa sesuai dengan keinginan kita. Amalan ini kita lakukan secara istiqomah selama 3 malam. Insya Allah apa yang menjadi hajat kita tidak akan lewat dari 3 hari akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan untuk membimbing kita, menuntut dan mengarahkan kita menuju jalan hidayahnya.
sehingga kita semua menjadi orang-orang yang selamat di dunia wal akhirah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan bagi saudaraku yang berkenan untuk mengamalkan, silahkan tulis qabiltu di kolom komentar dan menekan tombol like dan juga subscribe-nya. Semoga kita mendapatkan keberkahan dan limpahan rahmat dari amalan yang luar biasa ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.